Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hadirin, mengingatkan kembali, kita sudah memasuki bulan Rajab. Ada doa yang senantiasa dipanjatkan, Allahumma barik fi Rajabana wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban, dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, bulan Rajab adalah salah satu bulan 4 yang mulia. Inna iddatas syuhuri indallah isnata asyara syahran minhunna arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12, dan di antara 12 itu ada bulan-bulan haram, yaitu 4 bulan. Salah satun mutalawiyatun, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun yang terpisah yaitu Rajab Mudhar. Ya, dan kita hari ini ada di bulan Rajab. Sebagaimana keutamaan bulan Rajab dengan keutamaan bulan-bulan haram yang lain, pahala akan dilipatkan dari amal ibadah kita di bulan Rajab ini. Maka tambahlah amalan-amalan ibadah kita. Sholat sunnah kita ditambah, sholat tahajud kita, mumpung ini bulan Rajab, ditambah. Kalau biasanya berapa? Tahajudnya berapa rakaat? Ya, kalau tidak, mumpung bulan Rajab, minimal witir, ya kan? Minimal witir. Ya. Tilawah Al-Quran biasanya berapa lembar satu hari? 1 juz? Tidak mungkin kayaknya nih 1 juz nih. Ya. Kalau biasanya berapa? Berapa lembar biasanya satu hari? Ya, ditambah kalau bisa ya. Kalau bisa ditambah. Sedekahnya, sedekah juga ini. Coba bulan ini coba ditingkatkan sedekahnya. Entah itu sedekah nanti ketika ke masjid tiap Jumat, atau sedekah mungkin setiap subuh.
Ada kotak di sana. Mumpung ini bulan apa? Rajab. Tingkatkan. Ya, tiap subuh bawa uang berapa? 1.000 atau 5.000. Ya, atau 10.000. Nah, 10.000. Tiap subuh ditaruh di kotak. Ya, untuk membiasakan. Karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Setelah itu bulan Sya'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Artinya apa? Panen amal ibadah. Jadi supaya kita maksimal di bulan Ramadan, dari Rajab ini persiapan, pemanasan, sholat sunnahnya, puasanya, sedekahnya juga. Makanya Rasulullah itu di bulan Rajab itu salah satu anjuran adalah puasa Rajab. Hampir-hampir Rasulullah itu sebulan penuh berpuasa di bulan Rajab, tapi tidak penuh. Karena yang penuh cuma bulan Ramadan. Namanya puasa Rajab. Terserah pokoknya. Yang Senin Kemis silakan teruskan Senin Kemisnya, dapat 2 pahala. Puasa Senin dan Kemis plus puasa Rajab. Yang biasa puasa Daud diteruskan, nanti dapat 2 pahala, pahala puasa Daud dan puasa Rajab. Nah, sedekahnya juga sama tadi diitkan. Nah, kalau ada kelebihan silakan dilebihkan juga sedekah kepada istri. Ya, ditambah berarti ya. Ya, bulanannya. Kalau ada, ditambah. Nah, kalau biasanya berapa? Sebulan ngasih berapa? 1 juta ya sudah. Dikasih lebih. Kaget nanti, loh kok lebih ini kenapa? Nah, bulan Rajab. Besok tahun depan ditunggu lagi nih bulan Rajab, kok enggak tambahkan gitu. Nah, enggak habis Ramadan turun nanti tidak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Ini bulan Rajab. Dan juga ini akhir tahun juga. Akhir tahun. Ya, akhir tahun itu paling enggak muhasabah. Nah, muhasabah nanti ketika orang itu merayakan pergantian detik-detik 00 ya. Mereka kemudian pesta kembang api. Tapi di mana itu? Saya dengar di Malang atau di mana, Jawa Timur. Wali kotanya melarang pesta kembang api. Hah? Iya, himbauan. Himbauan supaya uang untuk beli kembang api itu disumbangkan ke Sumatera, gitu kan? Aceh. Bagus juga itu. Karena apa? Tidak layak, tidak etis ketika saudara-saudara tidak punya rumah, ya, kehilangan harta benda, malah yang lain berpesta, gitu ya. Nah, itu sekedar mengingatkan tentang bulan Ramadan. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita surat Al-Baqarah ayat yang ke-212 kayaknya ya. Ya. Ya, kita baca sesuai dengan yang kita kaji aja biar enggak tumpang tindih ya. Biar sama. Karena kadang-kadang yang dikaji 2 ayat 3 ayat ternyata yang dibaca lebih. Jadi nanti bingung mulai dari mana. Nah, sekarang kita mulai surat Al-Baqarah ayat yang ke-212 sama 213 dulu. Oke, panjang nih ya, 2 ayat tapi panjang. Ya, sebelumnya kita awali dengan bacaan tawawud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya
wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyin basyirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladzina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita ini bisa menjadikan kita lebih bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik zikir itu adalah bacaan Al-Quran, ya. Sebaik-baik zikir adalah apa? Bacaan Al-Quran. Maka kalau kita itu banyak yang ingin banyak berzikir, ya banyak membaca Al-Quran. Ya. Zuyyina lilladzina kafaru, ya. Ya. Zuyyina lilladzina kafaru, yaitu dijadikan indah. Ya, dijadikan indah. Zinah itu keperhiasan. Zinah itu perhiasan. Zinatun, ya, pakai tak, itu perhiasan. Zuyina dijadikan indah lilladzina kafaru, kepada terhadap orang-orang kafir. Min ahlil kitab, min ahlil Makkah, yaitu dari orang-orang kafir ahlul Makkah, al hayatud dunya, kehidupan dunia. Ya memang kehidupan dunia itu adalah apa? Indah. Iya enggak? Indah, dunia itu indah. Ya. Makanya banyak orang tertipu ya karena dunia. Ya. Biasanya yang indah-indah itu ya banyak orang senang. Ya kita saja suka sesuatu yang indah, ya. Pemandangan, lihat gunung, pohon-pohon, itu menyenangkan. Ya. Apalagi uang, ya, oh lebih menyenangkan lagi nih. Ya. Kalau ndak ada uang tuh susah, ya kan? Ya, emas, ya kan? Nah itu dunia, menyenangkan memang. Istri masuk enggak dunia? Nah, masuk juga, ya, seneng kan gitu. Tiap hari seneng ketemu istri. Ya. Hah? Masa enggak ada yang seneng ketemu istri? Hah? Oh nomor 1. Ya, dicari, ya. Jadi betul, zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Ya ini min al-kakah al hayatud dunya, kehidupan dunia. Ya. Ya, cuman ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya, karena kalau orang-orang kafir itu tidak ada batasannya. Makanya zaman dulu di Mekah itu bebas. Judi, mabuk-mabukan, makan bangkai, berperang, ya kan? Kemudian bunuh anak, perempuan,
mengundi nasib, ya. Memang bagi orang-orang kafir itu indah, ya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang tuh orang kafir itu tidak peduli ini halal atau haram, ya kan? Yang penting dinikmati. Ya, yang penting dinikmati walaupun mereka punya agama, tapi ternyata kadang-kadang agama itu tidak bisa apa? Tidak bisa membendung nafsu mereka. Ya, bisa. Nah, maka dunia itu memang hijau. Ya. Makanya betul kata orang itu kalau dia lihat uang tuh matanya jadi hijau ya. Walaupun uangnya merah tapi kok orang bilang matanya menjadi hijau. Karena memang hijau itu sesuatu yang ya menarik, indah ya. Ya, zuyyina lil ladzina kafaru minal Makkah, yaitu dijadikan indah bagi orang-orang kafir dari ahli Mekah kehidupan dunia. Yaitu dengan apa? Mereka mencintainya. Ya, mereka mencintainya. Saking mereka cintanya kepada dunia, akhirnya apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu, kemudian mereka itu menghina orang-orang yang beriman, terutama orang-orang miskin. Ya. Terutama orang-orang miskin. Ya, ndak dulu ndak sekarang ya. Ndak dulu ndak sekarang, orang-orang kaya sekarang pun juga tidak sedikit masih banyak yang suka menghina orang miskin kan? Ya ndak? Ada yang kaya ndak sini? Yang kaya siapa ini? Ya, menghina orang miskin, terutama orang-orang beriman. Kayak Bilal bin Rabah, kayak Ammar itu dihina habis-habisan. Ya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Kenapa? Lifakrihim, karena kekafiran mereka, kefakiran mereka. Ingat ketika Rasulullah ingin dakwah kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum, orang yang buta. Maka kemudian datang pula pembesar-pembesar Quraisy. Ya, datang. Nah, Rasulullah berpikir, nah ini pembesar-pembesar Quraisy itu kan tidak mau kalau dijadikan dengan orang-orang fikir, orang fakir tidak mau. Ya, jadi satu tidak mau. Maka kemudian Rasulullah melayani apa? Pembesar-pembesar Quraisy tadi. Sementara Abdullah bin Umatuk yang buta, yang dia tidak kaya seperti mereka, itu diabaikan. Ya, akhirnya apa? Ya memang pola pikirnya bahwasanya ada bagusnya juga. Kalau para pembesar Quraisy ini mereka masuk Islam, tentu lebih mudah dakwahnya kan begitu. Akhirnya ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat apa? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Kalau kita kan saya ini lagi, ini murid-murid saya ini orang-orang kaya semua, ini pejabat-pejabat. Datang orang miskin, tidak punya apa-apa, ikut mau belajar juga. Sehingga nanti penting ini kan gitu ya. Nah, itu langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang kafir juga apa? Mereka menghina orang beriman karena kefakiran mereka. Kabilalin, seperti Bilal. Bilal tahu dia budak, ya kan? Bilal itu budak. Wa Ammarin, Ammar juga budak. Ammar bin Yasir, Ammar anaknya Yasir. Satu keluarga ini disiksa habis-habisan oleh majikannya. Sumayyah ibunya, Ammar juga Yasir juga sama. Ya. Bahkan Sumayyah ibunya Ammar ini adalah orang yang pertama kali terbunuh di jalan Allah, perempuan. Namanya Sumayyah. Ya. Pernah kita sampaikan dulu ya. Jadi orang beriman pada saat itu harganya mahal sekali. Ujiannya itu berat. Sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah. Ya. Dia dibunuh, ditombak ya, sama siapa yang nombak itu? Kalau tidak salah Abu Jahal ya. Abu Jahal. Ya, ditombak dari punggung sampai tembus ke bawah kemaluannya. Perempuan, namanya
Sumayyah. Ketika Rasulullah melihat tidak bisa apa-apa. Rasulullah saat itu juga tidak mampu menolong. Melihat Sumayyah disiksa, suaminya Yasir juga sama. Maka saat itu Rasulullah cuma lewat, cuma apa? Sobrun ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga ya Yasir. Sabar dengan siksaan-siksaan ini Yasir. Inna mu'idakum jannah, sesungguhnya Allah menjadikan kepada kalian tempatnya adalah surga. Sumayyah terbunuh, suaminya Yasir juga terbunuh, dan Ammar nanti juga terbunuh. Satu keluarga, ya, satu keluarga. Ada Sumayyah, ada Yasir suaminya, dan ada anaknya Ammar. Nah, jadi tapi mereka ahli surga. Ya, mati terbunuh tapi masuk surga, senang enggak itu? Nah, yang penting kan masuk surga ya. Masuk surga. Tapi seperti itu berat ujiannya zaman dahulu. Nah, ya bukan hanya itu ya, mereka juga bukan hanya mereka itu menghina orang-orang beriman, tapi mereka juga menyiksa. Suhaib juga sama. Ya, Suhaib. Ayyastazi'una bihim, yaitu mereka apa? Menghina, mereka mengolok-olok orang-orang beriman, ya. Dan memamerkan kepada mereka harta mereka. Ya, pamer harta. Ya. Ini orang-orang kafir menghina. Menghina dengan harta gimana biasanya? Ada orang itu dapat uang di depan orang miskin, dibuka kipas-kipas gini ya, pamer dia. Ya. Pamer. Itu kalau uang. Yang dipamerkan kan bukan hanya uang saja kan, bisa mobil, bisa rumah, apalagi bisa jabatan, bisa. Jadi pamerkan kepada orang untuk menghina orang lain. Bisa. Beberapa kasus kemarin tuh yang perempuan-perempuan sosialita yang menghina orang-orang yang di bawahnya, ada ya kemarinnya sempat viral juga kan. Nah, menghina. Walladzina taqau, adapun orang-orang yang bertakwa, ya. Orang bertakwa, ya. Yang takut kepada kesyirikan, wahum haula, yaitu mereka faqahum yaumal qiyamah. Yaitu pada hari kiamat, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan memberi rizki kepada siapa yang hendaki tanpa perhitungan. Ya, rizqan wasi'an fil akhirati wa dunya, yaitu Allah akan memberi rizki yang luas baik di akhirat maupun di dunia. Ya di akhirat pasti, ya di akhirat pasti akan diberi rizki yang tidak terbatas. Di akhirat pasti. Kalau di dunia, ya kalau di dunia iya enggak? Iya juga. Karena nanti setelah Islam itu berkuasa, itu zamannya Umar bin Khattab, itu dari Baitul Mal itu surplus. Surplus tahu ya, surplus ya? Apa itu surplus? Berlebih. Sehingga orang-orang dari sahabat ini diberi tunjangan zaman Umar bin Khattab. Sahabat dibagi dua, ada muhajirin dan ansor. Orang muhajirin itu diberi tunjangan oleh Umar bin Khattab, 1 tahunnya itu sebanyak, kalau dirupiahkan sekarang itu 1,2 miliar. Sahabat muhajirin tunjangannya dari Baitul Mal. Ya, sedikit atau banyak tuh 1,2 miliar ini? Sedikit atau banyak? Banyak ya. Ya. Kita itu enggak ada ya, enggak bisa ya. Setahun berapa setahun? Ada 1,2 miliar. Enggak ada. Atau sampai mati juga enggak punya, enggak bisa. Itu muhajirin. Kalau orang ansor itu 1 tahunnya itu 1 miliar, selisih sedikit. Orang ansor. Ya. Itu tunjangan dari Baitul Mal. Kemudian kalau tabiin, tahu tabiin enggak ini? Tabiin. Tabiin apa tabiin?
Ya, tabiin yang mereka hidup di masa itu tapi tidak bertemu dengan Nabi. Setelah Nabi wafat, nah mereka itu para tabiin. Nah, tabiin ini tunjangannya berapa pada zaman Umar? Itu setahunnya 300 juta. Tabiin. Itu ketika apa? Baitul Mal surplus. Enak ya zaman dulu ya. Zaman Umar bin Khattab. Tunjangan, setiap orang dapat tunjangan waktu itu. Nah ini termasuk janji ini ya. Orang-orang yang bertakwa itu akan apa? Akan diberi rezeki tanpa hitungan. Nah sekarang susah ya. Mau cari uang berapa 100 juta aja kita ini susah ya. Susah. Ya, zaman sekarang. Rizqon wasi'an. Ya. Boleh enggak sih kaya dalam Islam? Boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan kaya itu enggak masalah. Rasulullah mengatakan la ba'sa bil ghani, tidak masalah dengan kaya. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa enggak masalah. Silahkan kaya. Ya. Kalau kita bertakwa, enggak masalah kalau bertakwa itu kaya. Ya. Ada satu pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh ya, pendiri Muhammadiyah itu ya. Dia mengatakan begini, bekerjalah kamu dengan keras, kerja cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian ambil secukupnya untuk kamu dan keluargamu, sisanya ini ya, sisanya keluarkan untuk apa? Untuk Islam. Silahkan cari uang sebanyak-banyak, yang penting halal, ambil secukupnya untuk diri dan keluarganya, sisanya apa? Sisanya keluarkan untuk Islam. Itulah yang dialami para sahabat itu seperti itu. Makanya mereka walaupun itu tunjangan 1 tahun itu 1,2 M, 1 M per bulan 300 juta, mereka hidupnya sederhana. Ya karena tadi mereka tuh ngambil secukupnya itu saja, secukupnya, tidak perlu mewah-mewah, sisanya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Kalau bisa seperti itu. Apalagi yang masih muda-muda ini. Masih muda. Cari uang sebanyak-banyaknya, ya kan? Nah, yang tua juga enggak apa-apa. Hah? Pensiun. Yang tua malah lebih bisa wira swasta. Ya. Ya. Karena justru apa? Karena kita hidup ini kan, sisa hidup kita itu kan tidak lebih banyak daripada yang telah lewat kan. Lebih banyak mana sisa hidup kita daripada yang telah lalu? Sedikit kan? Sedikit. Ya. Nah, maka bagaimana? Ada itu zaman dulu itu ada seorang umur 90 tahun. 90 tahun. Kemudian ditanya loh, dia sudah putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, semuanya putih. Dia ditanya ya oleh salah seorang syekh, "Wahai, umur berapa Anda wahai orang tua?" 90 tahun. Terus persiapanmu apa untuk mati itu persiapanmu? Dia mengatakan, "Saya belum siap apa-apa. Ibadah saya juga masih kacau, dosa-dosa saya masih banyak. Kalau begitu nasihatilah saya. Berilah saya nasihat." Maka orang tersebut, ulama itu mengatakan apa nasihatnya? Aslihu ma bagi. Ya. Perbaikilah dengan sisa umurmu itu. Artinya apa? Banyaklah beramal soleh dengan sisa umurmu tadi. Aslahallahu ma salaf, niscaya Allah akan memperbaiki masa lalumu. Jadi masa lalu kita sudah lewat. 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, masih diperbaiki bisa. Caranya apa? Gunakan sisa umurmu untuk kebaikan. Karena dengan seperti itu nanti akan bisa menghapus masa lalu. Ya, jadi tidak usah pesimis. Yang kita ini yang tidak lama lagi ya, maksudnya kan? Ya, kan tidak lama juga kan? Tidak lama. Ya paling berapa kita itu sisa umur kita, kan sudah lebih, yang sudah lewat ya umur kita itu.
Misalnya kita umur 40-50 tahun. Kira-kira apakah kita masih umur 50 tahun lagi berarti sampai 100? Kayaknya enggak ya? Enggak juga. Berarti kurang dari itu kan begitu. Hah? Ya bisa juga. Tapi jadi orang tua itu susah ya, repot ya kan. Ya. Makanya dulu ada orang paling tua di Indonesia itu diwawancarai kan, 100 lebih. Apa keinginan terbesarmu? Apa? Mati. Ya. Iya. Nah umur 100-200an kan malah menderita, apa-apa ndak enak sudah. Mau makan juga ndak ada giginya, ya kan? Mau tidur juga sudah ndak nyenyak, ya kan? Apalagi mau lihat wanita juga ndak ada, selera juga kan, nah sudah. Iya, bayarnya sudah pada meninggal semua. Jadi jangan dikira umur panjang itu malah senang, bahagia enggak. Ya kalau masih anak-anak itu sering panjang umurnya wajar ya. Kan masih 5 tahun 10 tahun ya. Kalau sudah 60 tahun masih diulang tahun terus panjang umurnya. Mau sampai kapan gitu kan? Apa? Ya. Apalagi sampai 1000 tahun. Nah, menderita ya, menderita. Apa? Sudah meninggal tapi ya? Sudah, tapi enggak tahu umurnya panjang juga. Ya. Ya, kembali tadi ya. Intinya apa? Intinya bahwasanya orang-orang yang beriman itu nanti akan mendapatkan rezeki yang tidak terhingga baik di dunia maupun di akhirat. Tapi Rasulullah sendiri kan ketika ditawari apa? Mau ditawari tetap hidup di dunia atau bertemu dengan kekasihnya. Pilihan Rasul apa? Ila rafiqil a'la. Ketemu dengan kekasih yang tercinta. Ya. Itu Rasulullah. Ditawari mau tetap hidup di dunia atau ketemu dengan kekasih. Rasulullah menunjuk jari ke atas, ila rafiqil a'la, bertemu dengan kekasih. Artinya apa? Rasulullah memilih meninggal dunia mati. Ya, kan begitu. Ya. Memilih seperti itu. Meninggal umur berapa? 63 tahun. Ayat selanjutnya, kanan nasu adalah umat manusia, ummatan wahidah. Pada zaman dahulu itu umat yang satu. Zaman dahulu manusia itu apa? Bersatu, apa? Alal iman, yaitu berada dalam satu keimanan. Semuanya sama, beriman semua. Awalnya ya Nabi Adam, ya kan? Awal semuanya kan Nabi Adam, Hawa beriman. Kemudian fahtalafu, kemudian mereka berselisih. Bi an amana ba'du, ada sebagian yang beriman dan ada sebagian yang kafir. Nah, sudah mulai awalnya itu umat Islam itu bersatu dalam keimanan. Maka setelah kemudian manusia ada yang beriman, ada yang kafir, apa? Basallahu nabiyyin, maka Allah pun mengutus para nabi kepada mereka. Jadi nabi itu diturunkan ketika ada apa? Kekafiran. Ya kan? Ada kekufuran, kesyirikan, diturunkan nabi, diturunkan rasul. Begitu. Ya. Setelah Nabi Adam siapa? Adam, Idris ya. Nah, Adam terus Idris, terus Nuh. Adam, Idris, Nuh dulu ya. Nuh, Hud, Soleh, kan begitu. Rasul pertama Nabi Nuh, ya kan? Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kenapa? Karena sudah terjadi penyembahan terhadap patung. Sudah tidak menyembah Allah, sudah menyembah patung mereka. Maka diutus Nabi Nuh. Karena kesyirikan pertama kali di dunia. Sebelumnya Nabi Adam tidak ada kesyirikan, ya kan? Ada sih namanya dosa Qabil dan Habil.
Tapi itu kan bukan kesyirikan ya. Bukan kesyirikan, membunuh itu kan bukan perkara kesyirikan. Ya. Maka kemudian diutus setelah manusia itu berselisih, ada yang ingkar kepada Allah, maka diturunkanlah Allah mengutus para nabi kepada mereka. Untuk apa? Mubasyirin. Pertama tugas nabi itu memberi kabar gembira. Kabar gembira. Man amana bil jannah, barang siapa beriman diberi kabar dengan surga. Jadi memang ya ini surga itu memang gaib ya. Orang-orang ateis tidak percaya ya siapa yang tahu surga. Mereka yang sudah mati tidak bisa kembali menceritakan surga, neraka. Ya tidak bisa. Man amana bil jannah, barang siapa beriman maka diberi kabar gembira dengan surga. Nah itulah yang bikin kita tidak capek kan. Loh kenapa nih kita mau sholat ke masjid berjamaah, kenapa? Nanti sholat isya kenapa? Besok sholat subuh kok ya mau, kenapa? Karena apa? Ada iman tadi. Iman bahwasanya apa? Nanti kalau kita mengerjakan amal kebaikan akan mendapatkan pahala. Untung-untungnya yang kita harapkan adalah masuk surga kan itu kan? Ini yang ada di benak kita kan seperti itu. Ya. Sehingga walaupun kita sudah pensiun, sudah capek habis kerja, urusan macam-macam, tapi ketika ada Allah Akbar, tetap kita sholat kan ada harapan. Ya, harapan, dah dunia mungkin tidak dapat banyak, dunia mungkin saya tidak kaya-kaya banget, tapi kalau saya mau sholat, nanti saya mati masuk surga kan seperti itu. Ada harapan. Sama juga ketika kita misalnya sholat, terus kita tidak mau sholat, kita takut juga kan, tidak mau sholat tuh takut nanti kalau saya tidak sholat nanti disiksa, nanti kalau mati bayangannya nanti disiksa dalam kubur, masuk neraka. Nah itu yang mendorong. Nah itu tugas Nabi itu mubasyirin, memberi kabar gembira. Ya harapan kita kan itu ya. Coba harapan kita yang terakhir kan itu ya, masuk surga. Iya kan, masuk surga. Dan sesuatu yang paling kita hindari nanti ketika mati adalah yaitu masuk neraka. Itu yang kita hindari. Nah itu kan yang akhirnya menjadikan kita itu beramal soleh menjadi dosa-dosa kan itu kan. Itu. Ya. Kemudian tugas para nabi pertama mubasyirin, kemudian yang kedua wa mungzirin, dan memberi peringatan man kafaro binar, yaitu orang yang kafir, orang yang kufur dengan api neraka. Yakin. Ya. Jangan sampai kita yakin kalau kita sudah mati baru yakin. Nah, sudah mati tidak bisa kembali. Ya kan? Ayat apa itu? Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Berlomba-lomba urusan dunia melalaikan kamu. Berlomba-lomba dengan tetangga punya motor, saya harus punya motor. Nah tetangga naik mobil, saya harus punya mobil. Cari kerja sampai lupa sholat. Tetangga bangun rumah 3 lantai, saya harus berlomba-lomba terus. Yang terkadang karena berlomba-lomba tadi apa? Lupa sholat, lupa baca Quran, lupa menghadiri kajian majelis taklim. Karena apa? Ingin seperti itu. Ya, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kapan itu bisa berhenti? Kalau kamu sudah masuk kubur, sudah baru tidak bisa berlomba-lomba lagi. Nah, penyesalan tadi. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Betul-betul kamu akan melihat. Setelah melihat baru ya yakin, baru menyesal. Setelah itu bilang kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya ditangguhkan matiku sampai sebentar saja. Untuk apa? Li'an akuna minas sholihin, supaya aku menjadi orang soleh. Nah, maka itu tugas Nabi, itu memberi kabar gembira dan memberi peringatan.
Wa anzala ma'ahumul kitab, kemudian Allah juga menurunkan bersama para nabi itu kitab. Jadi yang turun bukan nabi rasul saja, tapi juga kitab. Nabi Muhammad kitab Al-Qur'an, Nabi Isa kitab Injil, Nabi Musa kitab Taurat, Nabi Daud kitab Zabur, ada suhuf Musa, suhuf Ibrahim. Jadi komplit Allah memberikan itu, bukan hanya nabi tapi juga kitabnya. Sehingga ketika nabi meninggal, termasuk Nabi Muhammad meninggal, kita masih bisa membaca kitabnya. Termasuk mukjizat ya kitab Al-Qur'an ini. Ya. Wa anzala ma'ul kitab bima'na al-kutub bil haq, yaitu dengan kebenaran. Ya. Untuk apa kitab ini diturunkan? Nah, liyahkuma, supaya mereka itu berhukum bihi, dengan kitab tersebut. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan supaya itu menjadi pegangan hidup kita, menjadi panduan kita. Jadi Al-Qur'an itu supaya memang itu jadi pemimpin kita. Ya. Liyahkuma, untuk menghakimi dengan Alkitab tersebut apa? Bainan nas, di antara manusia, fi mahtalafu fihi, yang mereka itu berselisih di dalamnya, minatin, dari perkara agama. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu pemersatu. Ada perbedaan, kembali kepada Al-Qur'an. Sudah. Ada masalah yang dipersengketakan, sudah kembali kepada Al-Qur'an. Makanya harus dibaca. Ya. Fi mahtalafi minatin wa mahtalafafi, dan tidaklah berselisih di dalamnya dalam perkara agama, illal ladzina utuhu, kecuali kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Ya. Maka apa? Fa'amana ba'dun wa kafara ba'dun, sebagian beriman kepada kitab dan sebagian kafir kepada kitab. Mimba dima ja'atumul bayinat, setelah datang kepada mereka yaitu keterangan, yaitu hujah yang sangat jelas dari perkara tauhid. Ya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Umat zaman dahulu itu satu, yaitu mereka beriman. Kemudian setelah itu terjadi perselisihan. Maka kemudian Allah menurunkan para nabi dan menurunkan kitabnya. Ya, saya kira itu dulu ya. 2 ayat saja. Insyaallah besok kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.